Novel kakak senior saya terlalu kuat. Bab 13. Hati Fan Xiao bergerak, berpikir bahwa itu Zhan Jin keluar dari kamar pribadi di mana Xie Chong sekarang. Wajahnya menjadi dingin dan menatap Zhan Jin, katakan padaku, apakah Anda menghasut mereka untuk menemukan masalah dengan Lu Gongzi? Zhan Jin memiliki niat untuk menyangkalnya, tetapi secara tidak sadar menundukkan kepalanya. Melihat penampilan Zhan Jin, Fan Xiao Zhan Jin sedikit tidak yakin, Nona, bagaimana jika dia adalah murid pribadi dari sekte Ling Xiao? Kekuatannya rata-rata, tidak perlu berbisik kepadanya seperti ini. Nona, statusmu tidak lebih buruk darinya. Selain itu, dua putra Paviarus Guiwan juga menatakan bahwa ini adalah dendam pribadi mereka dan tidak akan mempengaruhi restoran kami. Sesuatu yang tidak memiliki mata panjang. Fan Xiao benar-benar ingin mengalahkan seseorang, bagaimana mungkin ada bawahan bodoh seperti itu? Kamu membiarkanku tinggal di sini, aku akan kembali dan membersihkanmu. Fan Xiao juga buru-buru meninggalkan restoran dan terjebak dalam arah Lu Shaoqing kiri. Fan Xiao tidak pernah berhubungan dengan Lu Shaoqing untuk waktu yang lama, tetapi dia keluar lebih awal untuk menalaminya dan melihat orang-orang dengan sangat akurat. Lu Shaoqing bukan orang yang harus dipusingkan. Fan Xiao berpikir bahwa Lu Shaoqing adalah orang yang tidak tahu malu dan tidak tahu apa itu wajah. Dan pindah. Hari ini, tampaknya Zhan Zheng dan Wu Tianzheng dari Pavilion Gui Yuan memintanya untuk masalah. Itu sebenarnya Zhan Jin yang berada di belakang layar. Lu Shaoqing bisa melihat bahwa satu kalimat membuat tindakan Zhan Jin menjadi lelucon. Memaksanya, bos di belakang layar, untuk maju secara pribadi. Butuh harga yang sangat besar untuk menenangkan keadaan dan mengubah krisis menjadi peluang. Bisa terhubung dengan Jian. Awalnya, masalah berakhir di sini, dan semuanya bisa dikatakan sempurna. Kecuali bahwa itu dia Fan Xiao akan diisi untuk sementara waktu. Namun, Zhan Jin tidak yakin dan terus menyebabkan masalahnya. Fan Xiao mengejarnya di jalan sambil mengutuk Zhan Jin di dalam hatinya. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Zhan Jin adalah orang yang dikirim ayahnya. Dia juga melihatnya sebagai seorang tukang andek. Zhan Jin menyebabkan masalahnya, dan dia hanya bisa menyelesaikannya sendiri. Kekuatan Fan Xiao tidak lemah, dan 7 lapisan periode pembangunan pondasi adalah kekuatan dari periode pembangunan pondasi akhir. Dia mengejar sepanjang jalan, keluar dari Menara Jusian, dan langsung pergi ke faksi Ling Xiao. Di bawah malam, Fan Xiao berlari di bawah bulan, dan pemandangan di belakangnya dengan cepat mundur. Setelah beberapa saat, Fan Xiao melihat sosok berkedip-kedip di kejauhan, bergegas pergi. Dia adalah Zhan Zheng. Zhan Zheng juga bergegas, melihat ke arahnya. Fan Xiao yakin bahwa itu Zhan Zheng mengejar Lu Shaoqing. Fan Xiao hendak membuka mulutnya untuk menghentikan Zhan Zheng, tetapi tiba-tiba bayangan hitam keluar dari hutan di depannya dan langsung pergi ke Zhan Zheng. Zhan Zheng di depan berteriak, "Siapa?" Kemudian, kedua belah pihak bertempur dengan keras. Fan Xiao terkejut di dalam hatinya. Mungkinkah Lu Shaoqing menemukan Zhan Zheng, dan kedua belah pihak bertempur? Fan Xiao mengumpulkan sosoknya dan membungkuk ke depan dengan hati-hati. Dia menemukan bahwa itu orang yang berkelahi dengan Zhan Zheng tampaknya adalah seorang pria bertopeng. Fan Xiao terkejut di jantungnya, dan buru-buru membaliknya dari pergelangan tangannya, dan jimat giok melekat pada tubuhnya. Nafasnya segera menghilang, dan dia dengan hati-hati bersembunyi di samping dan menawasi. Setelah mengamati untuk sementara waktu, dia menemukan bahwa itu pria bertopeng itu sangat kuat. Fluktuasi kekuatan spiritual yang berasal jelas adalah orang-orang di alam periode Jedan. Zhan Zheng hanya pada tahap awal pembangunan pondasi, dan sulit untuk menolak. Melihat bahwa itu pria bertopeng itu menyerang dengan keras, dia memiliki postur untuk tidak menambil nyawanya. Ditambah senjata sihir defensif di tangannya hancur satu demi satu. Zhan Zheng panik di dalam hatinya, dan dia berteriak, "Kamu, siapa kamu? Janggalah apa yang kupunya denganmu."
Baca lebih banyak novel gratis di situs web kami, pinyurulcom2h54z8b. Saya adalah murid Pavilion Guiyuan, dan saya adalah adik laki-laki Zhan Chomlong. Dalam menghadapi Zhan Zheng melaporkan identitasnya dan mengangkat Guiyuannya dan Zhan Chomlong, pria bertopeng itu tidak pernah menanggapi, tetapi bekerja lebih keras. Akhirnya, dia berbisik, "Pergilah dan mati." Pria bertopeng itu berteriak keras, tangannya disegel, dan kekuatan spiritualnya memancarkan fluktuasi yang mengerikan dan bergegas menuju Zhan Zheng. Senjata sihir pertahanan terakhir Zhan Zheng hancur di bawah serangan mengerikan ini. Zhan Zhengku menyemprotkan darah dan menabrak pohon dengan keras, pingsan. Pria bertopeng itu perlahan-lahan datang ke Zhan Zheng. Mencibir dengan nada puas dalam nada suaranya, "Bunuh kamu, salahkan Lu Shaoqing, dan tambahkan beberapa masalah pada Jian. Dia akan melakukannya." Suara malas terdengar. "Saya lebih suka melihat siapa yang akan menyalahkan saya." "Siapa?" Pria bertopeng dan Fan Xiao, yang bersembunyi dalam bayang-bayang, sama-sama terkejut. Lu Shaoqing keluar dari kegelapan. Pria bertopeng itu terkejut di dalam hatinya. Lu Shaoqing. Lu Shaoqing menatap pria bertopeng itu dengan penasaran. "Kau tahu aku?" "Siapa kau?" Pria bertopeng itu mendapatkan kembali ketenangannya dan mencibir, "Anda menyanyiakan mencari kematian Anda sendiri, tepat. Mari kita bawa kamu dalam perjalanan." Setelah berbicara, memimpin dalam menyerang. Tangannya disegel lagi, dan kekuatan spiritual yang agung melonjak keluar. Rasanya seperti badai bertiup, dan pohon-pohon bertiup keras. Kekuatan spiritual yang besar membentuk bilah angin yang sangat tajam, menunjuk langsung ke Lu Shaoqing. "Pergilah!" Pria bertopeng itu berteriak, dan bilah angin yang tak terhitung jumlahnya memotong lapisan udara dan menembak ke arah Lu Shaoqing. Pohon-pohon yang menghalanginya menjadi bubuk di bawah cengkraman pisau angin. Menghadapi pisau angin yang berasal dari cengkraman, pedang panjang muncul di tangan Lu Shaoqing. Pria bertopeng itu berkata dengan nada menghina, "Kamu juga berani menghentikannya? Kau pikir kau rencana?" Pedang panjang Lu Shaoqing dengan lembut memilih pria bertopeng itu. Seekor burung merah yang berapi-api tiba-tiba muncul di ujung pedang. Itu berdiri dengan arogan di ujung pedang dan menyisir burung merahnya yang berapi-api. Matanya menatap pria berbaju hitam, dan dia tiba-tiba berteriak, melebarkan sayapnya dan terbang ke arah pria itu dengan warna hitam. Sebuah niat pedang yang megah melesat ke langit, menusuk kegelapan dan menghancurkan tulangan angin. Burung itu terbang langsung ke arah bilah angin, dan bilah angin yang sangat tajam hancur di depannya. Kata pedang, niat pedang. Pria bertopeng itu terkejut dan berteriak keras. Suara itu mengungkapkan ketakutan dari dalam keluar. Dan Fan Xiao, yang bersembunyi di bawah pengawasan rahasia, melebarkan matanya dan sama-sama terkejut. Pria bertopeng itu sudah ketakutan dan panik, dan dia dengan cepat mundur. Senjata ajaib terus muncul, dan satu larangan pertahanan demi satu muncul di depannya. Bagaimana mungkin? Hit pedang Jian berinkarnasi, kamu juga bisa melakukannya. Kau, bukankah kamu sia-sia? Meskipun pria bertopeng itu berada di alam Jaden, dia tidak bisa memiliki niat untuk lawan dalam menghadapi niat pedang transformasi. Burung itu terbang ke pria bertopeng itu dan menjerit. Niat pedang itu diaduk, dan itu mencekik semuanya dengan keras. Pertahanan pria bertopeng itu mudah ditusuk di bawah serangan burung, seperti pasta kertas. Boom! Burung-burung yang diubah oleh niat pedang menyelimuti pria bertopeng itu. Ahahaha!